Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pertemuan ketujuh dari proyek basis data lanjut. Di pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai DCL, Data Control Language, dan fungsi attach dan detach yang ada di dalam database. Data Control Language itu berkaitan dengan hal yang paling penting dan utama dalam menjalankan database, yaitu suatu aspek administrasi user. Karena pada setting defaultnya ketika pertama kali selesai diinstalasi, maka database server MySQL dapat diakses oleh semua user. Ini pertama kali ya, setting defaultnya seperti itu. Dia bisa diakses oleh semua user dari mana saja, siapa saja, dan kapan saja. Oleh karena itu, perlu dikonfigurasi dulu agar user yang terdaftar dapat diberi kewenangan tertentu yang dapat mengakses dan memanipulasi database. User default pada database server MySQL itu namanya root ya. Root ini mungkin paling sering teman-teman ketika ingin mengakses database, teman-teman mengetikkan root gitu. Dan root ini merupakan super user karena dia merupakan akun default yang mempunyai hak akses tertinggi di dalam database MySQL. Sehingga root lah yang seharusnya memegang hak akses untuk mengelola manajemen database. Nah, kita dapat mengatur hak akses dari user lain yang kita buat sendiri melalui user root. Artinya apa? Jadi DCL ini kita memberi user-user atau pengguna-pengguna database kita privilege atau hak akses tertentu. Misalkan teman-teman ingin menambahkan user baru di database, kemudian user ini hanya bisa menambah data misalkan. Ya berarti dia kita atur supaya dia hanya bisa menambah data saja. Apabila dia ingin menghapus data atau ingin merubah data, itu tidak bisa. Kita perlu membatasi user-user lain supaya dia tidak bertindak semena-mena begitu. Nah, kita memberikan hak akses dan menambah user atau mengurangi user itu menggunakan fungsi data control language. Nah, kita pertama ingin mengkonfigurasi user root, super usernya. Jadi super user tadi seperti yang kita jelaskan itu namanya root. Nah, konfigurasi user MySQL itu disimpan pada sebuah database khusus yang bernama MySQL. Nah, lokasinya di mana? Pertama teman-teman silakan hidupkan dulu CMPP-nya atau Laragon. Di sini saya menggunakan MySQL Workbench ya. Ini DBMS yang saya gunakan. Kemudian kita masuk ke kita connect dulu ya ke akun super usernya. Di sini jelas username-nya namanya root dan dia tidak memiliki password. Nah, di sini kita masuk ke bagian administration dan kita masuk ke bagian user and privilege. Nah, di sini jelas ya. Jadi di dalam MySQL kita punya 3 user. Yang pertama MySQL Session, MySQL System, dan root. Root ini yang kita gunakan saat ini. Ya. Root ini loginnya dengan nama root dan passwordnya ini tidak di set ya untuk akun ini. Jadi passwordnya polos, kosong. Nanti kalau teman-teman ingin menambahkan password itu ngetiknya di sini. Kemudian akun limits, kalau 0 itu berarti tidak punya limits. Misalkan kita bisa saja mengeset akun limitsnya maksimal query, maksimal perintah yang bisa dilakukan itu mungkin sebanyak 100 dalam sejam gitu. Atau akun ini dapat
merubah sesuatu sebanyak berapa kali dalam sejam, dan seterusnya. Kemudian di bagian administratif roles, di sini dijelaskan hak akses apa yang bisa dilakukan oleh root ini. Di sini role yang diambilnya itu semuanya. Dia sebagai DBA, dia sebagai admin maintenance, dia sebagai admin proses, dia sebagai admin user, admin security. Berarti dia diberikan hak akses untuk melakukan serangkaian tugas yang ada di bagian description. Misalkan kita di role maintenance admin, berarti akun root ini diberi kemampuan untuk melakukan maintenance server. Atau mungkin kita berikan dia role proses admin, berarti dia diberikan hak akses untuk melakukan assessment, melakukan monitoring database, dan dapat dapat mematikan proses yang dilakukan oleh sistem. Ya. Nah, di sebelah kanan ini ada global privilege. Nah, di sini dicentang semua, berarti akun root ini dapat melakukan alter table, dapat melakukan create table, dapat menambah data baru, dapat menghapus database baru, dapat mengexecute perintah, dapat memberikan grant option, dapat menambah data, dapat menginsert data, dapat menselect data, dan dapat seterusnya. Jadi user root ini super user, dia bisa memiliki kemampuan semuanya. Nah, melalui user root ini kita dapat menambah user baru. Kita dapat menghapus user baru dan kita dapat mengubah user yang ada. Kalau di PowerPoint, di sini dijelaskan kita mengakses DCL-nya melalui query ya. Tapi kalau kita menggunakan MySQL Workbench itu dapat dilaksanakan dengan GUI yang lebih interaktif. Di sini ada tugas untuk menambah user baru. Kalau secara query-nya seperti ini, tapi kalau melalui MySQL Workbench itu caranya simple. Kita dapat mengklik tombol Add Account di sini dan kita bisa menambahkan akun baru, ya. Namanya siapa, passwordnya apa. Kemudian kita dapat memberikan role apa saja. Misalkan kita hanya bisa memberikan role untuk untuk memilih data saja begitu. Otomatis dia tidak bisa menambah data, dia tidak bisa menghapus data, dan seterusnya. Nah, di bagian skema privilege, di sini dijelaskan bahwa akun user yang baru ini bisa memasuki tabel apa saja. Jadi ada tabel yang bisa kita berikan akses ke user baru, dan ada tabel yang tidak kita berikan akses. Misalkan kita bisa menambahkan akses ke tabel bernama basis data lanjut. Nah, di basis data lanjut kita bisa memberikan hak akses untuk menambah data, untuk merubah data, mungkin bisa menghapus data. Jadi selain dari database basis data lanjut, akun yang baru ini tidak bisa mengaksesnya, gitu. Ya, silakan teman-teman nanti coba bagaimana cara menambah user, bagaimana cara memberikan kemampuan kepada user, dan bagaimana cara untuk memberikan akses kepada tabel tertentu, gitu ya. Itu untuk menambah user baru. Kemudian menghapus user tadi, kalau di MySQL Workbench dengan mengklik tombol delete. Nah, ini ada konfigurasi izin akses user. Di sini ada fungsi-fungsinya, ya. Ada insert tadi untuk memasukkan data, update untuk mengupdate data, begitu ya. Kemudian reload itu untuk menerapkan perubahan konfigurasi pada server, dan seterusnya dan seterusnya. Tadi grant atau izin akses itu kalau di MySQL dia di bagian sini. Ya, di bagian administrative roles. Jadi kalau kita klik semua berarti itu sama saja dengan memberikan hak akses sepenuhnya. Ya, dengan ini menjadikan akun itu sebagai super user.
Kemudian tadi ini kita sudah jelaskan izin akses ke database tertentu itu di bagian skema privilege. Nah, jadi kita bisa menambahkan akses tertentu kepada tabel tertentu dan diberikan kepada user tertentu. Oke. Nah, kemudian kita masuk ke materi berikutnya yaitu detach dan attach. Attach dan detach itu sebenarnya simpelnya adalah export dan import database. Jadi detach itu kita sebut sebagai export database dan attach itu sebagai import database. Jadi database yang sudah ada di dalam DBMS itu bisa kita ekspor keluar dalam bentuk file SQL dan file itu nanti bisa kita masukkan lagi ke dalam DBMS dengan fitur import. Ini contoh detach dan attach melalui DBMS Microsoft SQL Server. Sedangkan kalau untuk melalui MySQL Workbench, itu caranya dengan melalui administration dan data export, data import. Data export berarti kita mengekspor database tertentu. Misalkan kita ingin mengekspor database basis data lanjut, di sini kita bisa mengekspor tabel tertentu. Di sini kita bisa mengekspor apa saja ya. Misalnya kita bisa mengekspor struktur dan data, atau kita mengekspor strukturnya saja, atau kita mengekspor datanya saja. Ya. Kemudian di bagian bawah, kita bisa mengekspor store prosedur and function yang sudah disimpan. Kita bisa mengekspor event yang telah disimpan. Dan kita bisa mengekspor trigger yang telah dibuat. Jadi kalau misalnya di dalam database itu ada trigger tertentu, ada prosedur tertentu, itu bisa kita ikut sertakan di ekspor. Kemudian di export option, di sini ada dua opsi. Kalau yang bawah, kita ekspor menjadi satu file SQL saja, tapi memuat semuanya. Atau kita ekspor menjadi suatu folder yang berisi file-file SQL yang akan diekspor. Contohnya kalau kita mengekspor dalam bentuk folder, berarti nanti akan ada dua file SQL. Yang pertama file SQL untuk tabel mahasiswa dan file SQL untuk tabel nilai. Sedangkan yang bawah, dia hanya mengekspor menjadi satu file yang mencakup semuanya. Misal kita ingin mengekspor satu file aja, kita include create schema ya, berarti kita berarti dalam file SQL-nya itu ada perintah untuk membuat tabel baru. Maksudnya membuat database baru. Kemudian simpan di mana, misalkan di sini export. Kemudian kita klik start export. Nanti dia ada disuruh masukkan password. Karena kita menggunakan super user, berarti kita tidak memerlukan password. Oke, setelah sudah berhasil kita ekspor, sekarang kita lihat di filenya. Nah, di sini sekarang sudah diekspor menjadi file SQL. Di sini ada perintah untuk meng-create database. Di sini ada perintah untuk membuat tabel baru dan menambahkan data-data di dalamnya. Ini adalah perintah untuk mengekspor database. Sekarang kebalikannya, bagaimana cara untuk mengimpornya? Caranya cukup simpel. Kita hanya perlu mengklik tombol data import. Nah, di data import itu kita kebalikannya. Kalau tadi kita mengeluarkan, sekarang kita memasukkan ke dalam database. Tinggal kita pilih aja database mana yang mau dimasukkan dan kita masukkan target skema atau target database apa yang mau diimpor. Kalau tidak ada, kita bisa mengklik tombol new dengan membuat database baru. Ya. Nanti teman-teman silakan coba untuk fitur ekspor dan impornya yang ada di dalam MySQL Workbench.
Oke, itu saja mungkin materi kita untuk pertemuan kali ini. Simpel aja, pertemuan ketujuh ini kita hanya membahas mengenai DCL tadi yang telah disederhanakan melalui fitur yang ada di MySQL Workbench dan fitur ekspor dan impor database. Nah sekarang, karena kita sudah masuk ke pertemuan ketujuh, pertemuan berikutnya kita akan melaksanakan tugas besar. Jadi saya jelaskan sekaligus saja. Jadi ujian akhir rekan-rekan sekalian itu berbentuk tugas besar dan tenggat ujiannya adalah Selasa 4 April 2024, artinya minggu depan. Berlaku jujur, tertib, dan disiplin selama ujian, dilarang melakukan tindakan plagiasi, dan silakan teman-teman bagi kelompok di dalam kelas menjadi 4 kelompok secara mandiri ya, silakan dibagikan. Kemudian tugas besarnya sebagai berikut. Teman-teman buat IRD dan basis datanya. Untuk setiap kelompok itu ada topik yang berbeda. Lalu implementasikan fungsi join, fungsi nest query, fungsi store procedure, dan fungsi DCL. Nah, implementasinya bebas teman-teman, tapi semakin kompleks atau semakin banyak yang teman-teman buat di dalam database-nya, itu akan menjadi faktor penting untuk penilaian akhir teman-teman. Jadi silakan diperbanyak fitur-fiturnya, silakan diperbanyak DCL-nya, store prosedurnya. Misalkan di sistem manajemen perpustakaan berarti ada user sebagai admin, ada user sebagai operator, tentunya grant aksesnya itu berbeda gitu. Atau mungkin di sistem manajemen gaji ada di store prosedurnya, mungkin ada fitur prosedur menambahkan data, mengurangi data gitu otomatis, atau memberikan tunjangan 20% dari gaji pokok. Itu bisa dijadikan faktor penilaian mengenai kompleksitas dari tugas besar yang teman-teman buat. Nah, output yang saya harapkan dari rekan-rekan sekalian yang pertama adalah laporan tugas besar, ya laporan tugas besar. Kemudian file ekspor database dalam format SQL. Nanti filenya akan saya kumpulkan di repository GitHub. Kemudian yang terakhir, kita akan melaksanakan presentasi tatap muka yang akan dilaksanakan pada tanggal 4 April. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam pertemuan kali ini. Kalau ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan, silahkan tanyakan melalui WhatsApp atau silahkan diskusi di komentar kelas di Google Classroom. Saya minta maaf apabila ada salah kata dan salah ucap. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.